Oke, kita mulai soal yang pertama, yaitu perhatikan struktur Lewis dari H3PO4 berikut ini. Pertanyaannya adalah pasangan elektron yang terbentuk secara kovalen koordinasi ditujukan pada nomor berapa. Nah, karena di sini diketahui nomor atom, maka diuraikan dulu konfigurasi elektronnya. Nah, seperti ini. Konfigurasi elektron O 26, konfigurasi elektron P 285. Ini 6 berarti elektron valensi O6 ada 6 titik ya, 1 2 3 4 5 6. Di sini juga 1 2 3 4 5 6. Sedangkan P 285 berarti elektron valensinya 5. Di sini dilambangkan dengan silang hidrogen 1, tidak saya uraikan di sini ya. Jadi hidrogen juga tanda silang 1. Oke, kita tinjau satu-satu. Yang pertama poin A, nomor 1. Nomor 1 ini adalah elektronnya oksigen, gunakan untuk berikatan, gunakan bersama dengan P ya. Sedangkan satu elektron lagi dari O digunakan untuk berikatan dengan hidrogen, sehingga hidrogen di sini berbentuk duplet, sedangkan oksigennya menjadi oktet. 1 2 3 4 5 6 8. Jadi nomor 1 ini adalah ikatan kovalen karena digunakan bersama. Berikutnya nomor 2. Nomor 2 ini adalah elektron dari atom oksigen digunakan bersama dengan P ya, dan digunakan bersama dengan atom H, sehingga hidrogen di sini duplet, oksigen di sini menjadi oktet karena menggunakan bersama dengan P, satu elektron dari P. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sehingga nomor 2 ini adalah ikatan kovalen karena penggunaan bersama. Nomor 3. Nomor 3 ini adalah elektron dari hidrogen yang digunakan bersama dengan oksigen, sehingga hidrogen di sini menjadi duplet. Sedangkan sehingga nomor 3 ini juga ikatan kovalen. Nah, yang nomor 4 adalah elektron dari atom oksigen digunakan untuk bersama, berikatan bersama dengan P ya. Sehingga nomor 4 ini juga namanya ikatan kovalen. Nah, sedangkan yang nomor 5, perhatikan di sini adalah sepasang elektron yang berasal dari P. Jadi P ini memberikan sepasang elektron kepada O sehingga O menjadi oktet. 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi ikatan kovalen di mana salah satu atom menyumbangkan sepasang elektron. Ini namanya ikatan kovalen koordinasi. Jadi nomor 5 ini adalah ikatan kovalen koordinasi. Yang benar jawabannya adalah jawaban E. Soal berikutnya, di antara kelompok senyawa di bawah ini yang semuanya mempunyai ikatan kovalen adalah, nah kita harus tahu dulu apa definisi dari ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk antara unsur non-logam dan unsur logam. Non-logam, maaf. Sedangkan ikatan ion terbentuk antara unsur logam dengan unsur non-logam. Jadi di sini Anda harus tahu kelompok unsur logam dan kelompok unsur non-logam. Nah, bagaimana cara menghafal unsur logam dan unsur non-logam? Berikut ini akan saya berikan tabel tentang unsur non-logam yang perlu kalian hafal ya. Nah, di sini ada tabel dari unsur golongan 1A sampai golongan 8A ya. Jadi untuk memahami soal semacam ini Anda cukup menghafal unsur yang bukan logam saja. Ini yang saya beri kotak hijau ini yang bukan logam ya. Nah, jadi kalau kita tinjau yang pertama KCl. Nah, K akan di luar kotak ini berarti K ini logam. Berarti ini senyawa ion. NaCl. Nah, Na juga di luar yang kotak hijau. Berarti Na ini logam, non logam berarti ini ikatan ion. Nah, HCl. H dengan Cl berarti ini ikatan kovalen, ini yang bukan pilihan A. Jadi pilihan A ini ada ikatan ion, ada ikatan kovalen. Nah, kemudian option B NH3, N dan H berarti ikatan kovalen. Ca dengan O. Nah, Ca di sini logam, berarti ini ikatan ion. K juga logam, berarti ini ikatan kovalen, ini ikatan ion, bukan B pilihannya.
Kemudian yang pilihan C, HCl. Ini H dengan Cl berarti ikatan kovalen karena dua-duanya non logam. SO2, S ini O berarti dua-duanya non logam kovalen. NH3, R dengan H. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah jawaban C karena semuanya ini adalah non logam, gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban C. Soal berikutnya, unsur X dan Y dengan nomor atom 15 dan 20 berikatan membentuk senyawa dengan rumus yang mana? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, diuraikan dulu konfigurasi elektronnya. Unsur X, nomor atomnya 15, berarti konfigurasi elektronnya 285. Berarti ini, supaya oktet cenderung mengikat 3 elektron. Jadi kalau elektron valensinya 5, ini bukan dilepas tapi cenderung mengikat 3 elektron supaya menjadi oktet. Nah, sedangkan unsur Y 20, konfigurasi elektronnya 2882. Di sini elektron valensi 2 ini cenderung dilepas supaya menjadi oktet karena ini kurang dari 4 ya. Jadi apabila elektron valensinya kurang dari 4, cenderung dilepas. Kemudian kita buatkan persamaan ionnya. Nah, atom X berarti ini mengikat. Kalau mengikat berarti ditambah 3 elektron membentuk ion negatif. Namanya ini anion. Sedangkan Y karena melepas, Y melepas 2 elektron membentuk ion positif bermuatan 2+ karena yang dilepas 2. Kalau mengikat 3 ya gamin seperti itu ya. Kemudian jumlah elektron yang diikat dan jumlah elektron yang dilepas ini harus sama. Supaya sama berarti ini dikali 2 dan ini dikali 3 sehingga menjadi seperti ini. Elektronnya yang diikat 6, yang dilepas 6, dicoret sama. Sehingga di sini karena dikali 2 membentuk 2X 3-, ini 3Y 2+. Nah, antara ion negatif dan ion positif ini saling berikatan. Nah, membentuk ini X-nya ada 2 ya, X2Y 3. Gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban D. Soal berikutnya hampir sama dengan soal yang tadi. Cuma di sini diketahui unsurnya adalah ada notasinya seperti ini. Karena kita sudah belajar tentang notasi atom AXZ. Berarti elektronnya adalah yang Z, berarti di sini elektronnya yang 11, 16O8 berarti elektronnya yang 8. Nah, ini kita uraikan dulu konfigurasi elektron. Atom X yang di konfigurasi elektronnya adalah 11 ya, jadi bukan 23. 281. 281 ini elektron valensinya 1, artinya logam golongan 1A. Ini adalah termasuk logam ya. Nah, kenapa kok harus diuraikan jadi logam? Karena di sini ada pernyataan ionik atau kovalen ya. Kita tahu bahwa ikatan ion itu terbentuk antara logam dengan bukan logam, sedangkan yang kovalen bukan logam dengan bukan logam. Oke. Selanjutnya, jadi di sini cenderung melepas membentuk ion ya, ion positif. Sedangkan konfigurasi elektron O26 ini adalah non logam, golongan 6A. Nah, ini golongan 1A, non logam golongan 6A. Ini cenderung mengikat 2 elektron supaya stabil, sehingga kita buatkan persamaan ionnya. X ini melepas, cenderung melepas 1 elektron, maka membentuk ion positif, melepas 1 elektron. Sedangkan O mengikat 2 elektron supaya oktet ya. O plus 2 elektron menjadi O2-, dimana
jumlah elektron yang dilepas dan yang diikat ini harus sama, sehingga dikali 2 dan dikali 1, sehingga menjadi seperti ini. Elektronnya sudah sama dicoret, ion positifnya menjadi 2+ ion negatifnya menjadi O2-, sehingga kalau bergabung membentuk rumus X2O, dan ikatannya adalah ikatan ion karena di sini ikatan antara logam dengan bukan logam. Jelas ya? Soal berikutnya, diketahui unsur-unsur P, Q, R, S, dan T dengan nomor atom berturut-turut 19, 11, 13, 15, dan 17. Ikatan ion dapat terjadi antara atom apa? Nah, untuk menyelesaikan soal ini berarti kita harus mengetahui mana yang logam, mana yang bukan logam dari konfigurasi elektronnya. Ya. P 19 2881 berarti ini golongan 1A, elektron valensi 1 golongan 1A logam. Q 11 281 golongan 1A juga logam. R 13 283 golongan 3A, elektron valensinya 3 ya, logam. 285 golongan 5A, kita tahu golongan 5A ini bukan logam. 17 287 berarti golongan 7A, bukan logam. Nah, dari sini bisa kita cek satu persatu P dan Q. P dan Q. P dan Q logam dan logam ya. Jadi nggak mungkin R dan P ini logam dan logam, nggak mungkin. Q dan R, Q logam, R logam nggak mungkin. Q dan T, Q logam, T-nya non logam. Nah, kemungkinan jawabannya D. Ya. Ikatan ion dapat terbentuk dari unsur logam dengan unsur non logam. Jadi jawabannya yang betul adalah yang D ini ya. Soal selanjutnya. Tabel berikut berisi data keelektronegatifan 5 buah unsur. Senyawa yang paling polar adalah yang mana? Mana bahwa kepolaran ditentukan oleh selisih elektronegativitas. Jadi makin besar keelektronegatifan, makin polar senyawa tersebut. Kita tinjau satu persatu untuk yang pertama. Perbedaan elektronegativitas M dengan T itu 1,78. Sedangkan yang B, Q dengan R, jadi 2,96 dikurangi 2,66, selisihnya adalah 0,30. Option C, perbedaan elektronegativitasnya Q 2,96 kurangi 2,2 berarti 0,76. Yang C, selisih elektronegativitasnya M398 kurangi 2,66 berarti 1,32. Dan yang RT, selisihnya adalah 0,46. Nah, berarti yang paling besar selisihnya adalah MT. Berarti kalau kita urutkan, MT ini paling polar, disusul MR, kemudian QT, RT, dan QR. Jadi ikatan kovalen yang paling lemah kepolarannya adalah R. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban A. Soal selanjutnya, diketahui data keelektronegatifan beberapa unsur. Pertanyaannya adalah yang merupakan pasangan senyawa kovalen nonpolar dan senyawa kovalen polar. Nah, coba perhatikan di sini ada 5 option. Option A dan option B ini bisa ditentukan menggunakan data elektronegatifan. Tetapi untuk option C, D, dan E ini tidak bisa menggunakan data keelektronegatifan karena di sini atomnya lebih dari 2. Ya, ini ada atom pusat, di mana atom pusat ini untuk menentukan kepolarannya menggunakan
pasangan elektron bebas pada atom pusatnya. Oke, untuk lebih jelasnya kita video satu-satu ya. Nah, pilihan A ini nonpolar karena atomnya sama, otomatis selisih keelektronegatifannya 0. Jadi kalau keelektronegatifan selisihnya 0, tidak punya selisih berarti nonpolar. Nah, kemudian yang B ini nonpolar karena selisih keelektronegatifannya juga 0. Nah, untuk menjelaskan poin yang C ini menggunakan struktur Lewis. HCl ini bersifat polar karena selisih keelektronegatifannya lebih besar 0. Nah, dan NH3 dan H2O ini polar, tetapi kepolarannya tidak ditentukan dari selisih elektronegativitas karena atom pusat memiliki pasangan elektron bebas. Nah, nitrogen ini golongan 5 ya, sehingga dia mempunyai elektron valensi 5, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada pasangan elektron bebas, maka NH3 ini bersifat polar. Demikian juga H2O, atom pusat O ini memiliki pasangan elektron bebas, sehingga H2O ini juga bersifat polar. CCl4 ini nonpolar karena atom pusatnya tidak memiliki pasangan elektron bebas. Perhatikan di sini CCl4, karbon 4-4-nya digunakan untuk berikatan dengan Cl, tidak memiliki pasangan elektron bebas atom pusatnya, sehingga CCl4 ini bersifat non-polar. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban D. Soal selanjutnya, perhatikan data sifat fisik dari dua buah zat berikut. Ini sifat fisik zat A dan zat B. Daya hantar listrik lelehan menghantarkan listrik, di sini tidak menghantarkan listrik. Daya hantar listrik larutan, zat A menghantarkan listrik, zat B tidak menghantarkan listrik. Titik didih dan titik leleh zat A tinggi, zat B-nya rendah. Nah, berdasarkan data tersebut, jenis ikatan yang terdapat pada zat A dan zat B adalah apa? Nah, untuk mengetahui jawabannya, Anda harus mengetahui sifat-sifat senyawa kovalen dan senyawa ion. Nah, di sini ada tabel perbedaan sifat senyawa ion dengan senyawa kovalen ya. Di sini zat A berarti menghantarkan listrik, berarti senyawa ion. Menghantarkan listrik ini adalah senyawa ion. Sedangkan yang tidak menghantarkan listrik ini adalah senyawa kovalen. Di sini kovalen ada dua, ada kovalen polar, ada kovalen non polar. Nah, karena rendah ya titik didih dan titik lelehnya, ini titik didih lelehnya rendah, yang rendah adalah kovalen non polar. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban A, ikatan ion dan kovalen non polar. Soal berikutnya, ikatan yang terjadi antara BF3 dan NH3 untuk membentuk suatu padatan dengan rumus BF3NH3 adalah ikatan apa? Nah, di sini tidak disertakan nomor atom ya. Jadi nomor atom tidak ada, maka harus ada pengetahuan tentang boron ini golongan berapa, nitrogen ini juga golongan berapa. Nah, untuk lebih memahami soal ini kita uraikan dulu dengan gambar ya. Nah, untuk lebih jelasnya saya sertakan tabelnya. Nah, di sini nitrogen. Karena di sini tidak ada nomor atom, berarti kita harus tahu nitrogen ini golongan berapa. Nitrogen golongan 5, berarti memiliki elektron valensi 5. Jadi titiknya ada 5 di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sedangkan boron itu golongan 3A. Kalian harus hafal, boron golongan 3. Berarti elektron valensinya yang digunakan untuk ikatan 3. 1, 2, 3. Di sini ada silangnya 1, 2, 3. NH3 berarti nitrogen mengikat hidrogen 3. Karena mempunyai 5 elektron valensi,
memiliki pasangan elektron bebas di sini ya. Sedangkan BF3, B karena memiliki elektron valensi 3, maka 3-3-nya digunakan untuk mengikat F. Nah, kalau kita perhatikan di sini N-nya oktet, tapi B-nya tidak oktet. Ini menyimpang dari oktet. Nah, karena memiliki sifat belum oktet, maka dia akan mengikat pasangan elektron bebas dari nitrogen ini untuk berikatan. Nah, jadi ini karena dia belum oktet, sehingga supaya oktet dia mengikat dua pasang elektron ini dari nitrogen seperti ini. Nah, karena nitrogen ini menyumbangkan pasangan elektron bebas, maka ikatan kovalennya adalah namanya ikatan kovalen uordinasi, sehingga ikatan antara molekul BF3 dengan NH3 ini membentuk ikatan kovalen uordinasi, gitu ya. Soal selanjutnya, pasangan atom berikut ini yaitu X, Y, Z, Ki dengan nomor atom 6, 17, 20, dan 35 yang dapat membentuk senyawa kovalen nonpolar. Senyawa kovalen nonpolar adalah yang mana? Berarti harus diuraikan dulu konfigurasi elektronnya satu persatu ya. Oke, kita lihat konfigurasinya. X berarti 24, elektron valensinya 4, non logam ya, mengikat 4 elektron, cenderung mengikat 4 elektron. Sedangkan Y 17, 287 non logam, cenderung mengikat 1 elektron supaya menjadi oktet ya. 20, 2882 logam, melepas 2 elektron. 35, 28, 18, 28, 18, 8 ini non logam, mengikat 1 elektron. Ini gulungan elektron valensinya 4, berarti gulungan 4A, elektron valensi 7 berarti gulungan 7A, elektron valensi 2 berarti gulungan 2A, elektron valensi 7 berarti golongan 7A. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa unsur Z ini kan logam. Unsur Z ini tidak akan membentuk ikatan kovalen karena unsur logam. Jadi kemungkinan pilihan yang benar adalah antara A dan B. Nah, berikutnya Y dan Ki. Y dan Ki membentuk ikatan kovalen. Y dan Ki. Ini kan non logam golongan 7, ini juga non logam golongan 7. Tetapi bersifat polar karena memiliki perbedaan elektronegativitas ya. Di sini unsurnya berbeda ya, Y dengan Ki pasti memiliki perbedaan elektronegativitas sehingga bukan kovalen non polar tetapi kovalen polar. Berikutnya, sedangkan X dan Y, nah ini membentuk ikatan kovalen non polar karena X akan mengikat 4 elektron dari 4 atom Y. Di sini X-nya kan mengikat 4 elektron, sedangkan Y-nya 1 elektron. Berarti supaya genap 4, Y-nya ada 4 juga. Nah, supaya lebih mudah menggunakan struktur Lewis berikut ini. Nah, X, nah, X-nya 4 elektron, 1 yang pada silang ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian Y-nya 7, jadi masing-masing membutuhkan 1 elektron dari itu. Karena tidak memiliki pasangan elektron bebas atau pusatnya ini simetris ya, tidak memiliki pasangan elektron bebas, maka ikatan kovalen adalah ikatan kovalen non polar. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban A. Oke, demikian tadi pembahasan 10 soal tentang ikatan kimia. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa.